wanita Allah yang berjaga-jaga. Saat ini kita mau belajar menjadi wanita atau istri, ibu yang berjaga-jaga untuk keluarganya. Kita belajar dari seorang penjaga malam, dia bisa satpam atau hansip di sekeliling rumah kita. Apa yang terbersit dari pekerjaan mereka? Kalau kita perhatikan, saat malam tiba, penjaga malam atau satpam, dulu dibilangnya hansip ya, dia punya tanggung jawab yang besar. Dia harus menjaga lingkungan rumah di sekeliling sebuah kompleks. Saat ini mungkin dibilangnya klaster, ya. Dia harus waspada, bahkan dia nggak boleh takut dengan ancaman apapun, dengan keadaan apapun. Seorang penjaga malam, penjaga rumah, penjaga klaster, dia tidak boleh takut dengan apapun. Dan dia juga harus orang yang sehat. Kenapa sehat? Tidak boleh sakit-sakitan, baiknya penjaga malam itu. Dia harus menjaga tubuhnya, di waktu siang dia istirahat, di waktu malam dia berjaga. Dan biasanya mereka itu membawa alat, ada senter, kadang pentungan, bahkan ada juga yang dipersiapkan dengan senjata. Kenapa begitu? Untuk menjaga keadaan sekeliling rumah, sekitar kompleks atau klaster. Dan kita belajar wanita juga punya keistimewaan dalam menjaga keluarganya. Dia selalu berjaga-jaga untuk anggota keluarganya. Baik suami ataupun anak-anak, dia jaga. Baik kesehatan mereka, baik kehidupan mereka, kebutuhan mereka, dia berjaga-jaga supaya jangan sampai kekurangan. Dia berusaha sebaik mungkin menjaga mereka. Yang pertama kita mau belajar bagaimana keistimewaan wanita Allah berjaga-jaga untuk keluarganya. Kita baca dalam Amsal 31 ayat 21. Di sini dikatakan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Wanita Allah di sini dikatakan dia tidak takut pada musim dingin, pada salju. Karena musim salju, musim dingin ini agak berbeda dengan musim yang lain. Di sini dikatakan mereka menyiapkan berpakaian rangkap, disediakan pakaian rangkap. Dan saya percaya mereka juga akan menyiapkan segala sesuatunya, baik makanan, pakaian, itu rangkap double. Karena mereka tidak bisa setiap hari keluar rumah. Jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan double. Dan kita percaya wanita Allah, dia menjaga keluarganya. Bagaimana dia menjaga mereka untuk menghadapi keadaan seperti ini? Untuk mengatasi musim yang kadang mungkin ekstrim. Dan dia mempercayakan kehidupan penjagaan ini kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan yang menolongnya untuk menjaga keluarganya. Kita buka sama-sama dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 8. Mazmur 121 ayat 2 sampai 8. Di sini dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang hari atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wanita Allah, pertolongan wanita dari Allah, sumber segala sumber. Jadi wanita Allah, engkau harus mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan yang mana yang harus kita andalkan? Pertolongan mana yang kita harus pegang? Di sini dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wanita Allah, andalkan pertolongan hidupmu, setiap tingkah lakumu, setiap langkahmu kepada Tuhan yang menjadikan alam semesta. Dan percayakan hidupmu padanya. Dikatakan ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Engkau pasti kuat. Engkau pasti mampu. Karena apa? Karena penjagamu tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur. Benar-benar dia menjagamu. Karena itu andalkan Tuhan yang engkau percayai itu. Dan di ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menjagamu. Dan dikatakan Tuhan naunganmu, Tuhan yang melindungimu di sebelah tangan kananmu. Biasanya kalau seorang anak digandeng, dipegang oleh ibu atau ayahnya, tangan kanannya. Posisinya selalu anak di sebelah dalam. Supaya kalau ada apa-apa lebih gampang dipegangnya tangan kanannya ini. Sehingga saat anak itu mungkin terantuk, tangan kita kuat. Tangan anak itu dipegang kuat oleh ibunya, oleh wanita. Dan saya percaya saat ini Tuhan memegang tanganmu. Tuhan menolongmu. Wanita Allah, engkau sanggup menjadi penolong. Karena engkau mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupmu sebagai penjagamu. Engkau harus waspada. Engkau juga tidak boleh terlelap, dalam arti kata senantiasa berjaga-jaga. Haleluya. Dan Tuhan menjaga keluar masukmu. Saat kapan? Setiap saat. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi bukan hari ini saja atau besok saja, tapi dikatakan Tuhan menjaga keluar masukmu selama-lamanya. Dari sekarang. Jadi wanita, engkau dijaga Tuhanmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat. Yang menjaga kita selamanya. Haleluya. Kembali kita ke Amsal 31. Yang tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Dikatakan ia mendandani dirinya. Amsal 31 ayat 22. Dikatakan
Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Dia membuat bagi dirinya permadani. Ia menyediakan, dia menyiapkan, dan dia membuat untuk keluarganya sendiri dalam menghadapi musim dingin, musim salju, di mana dia membuat permadani, dia membuat kain lenan, dia juga membuat kain ungu. Dan bagaimana kegunaan permadani ini? Permadani ini membuat rumah saat musim dingin menjadi hangat. Untuk alas kaki dalam rumah sehingga mereka tidak kedinginan waktu menghadapi musim salju ini. Dan dia juga membuat pakaian dari kain lenan halus. Kain ini dibuat dari rami. Ini juga bisa untuk menjaga suhu supaya tetap terjaga. Dan kain ungu juga sangat mahal pada masa itu. Dan itu kain yang terbaik. Diberikan untuk keluarganya segala sesuatu yang terbaik. Wanita Allah, engkau orang yang luar biasa. Memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk anggota keluargamu. Sama seperti Tuhan, ajarkan, berikan yang terbaik. Dia juga memberikan yang terbaik buat umat manusia. Dia berikan apa? Dia berikan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, menebus dosa seisi dunia. Seluruh dunia diselamatkan. Supaya semua orang yang berdosa menjadi percaya. Kembali kepada Allah dan meninggalkan hal-hal buruk. Hal-hal yang jahat. Dia mau berikan yang terbaik. Yang disayang. Begitu juga dengan wanita Allah. Memberikan waktunya, memberikan hal-hal yang baik untuk keluarganya. Dia buat, mungkin dia buat yang terindah. Dia berusaha yang terbaik. Dia buang waktunya. Dia buat dengan tekun untuk keluarganya. Karena untuk membuat sebuah baju yang dipintal, yang ditenun, itu perlu waktu dan ketekunan. Saya percaya engkau wanita yang luar biasa. Memberikan yang terbaik. Seperti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita umat manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Haleluya. Dan dia ingin anggota keluarganya terjaga. Dikatakan dia tidak takut menghadapi apapun. Karena dia belajar. Wanita Allah, mari belajar. Seperti gembala yang baik. Yang selalu menjaga domba-dombanya. Kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Di sini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wanita Allah, mari belajar dari gembala yang baik. Tuhan Yesus penggambaran gembala yang baik. Dia menjaga domba-dombanya. Seorang gembala, dia pasti menjaga domba-dombanya. Tidak mungkin dia akan membiarkan domba-dombanya lari ke sana kemari, bahkan hilang, dia diam saja. Tidak mungkin. Gembala yang baik pasti dia menjaga domba-dombanya dari segala binatang-binatang jahat, serigala, di mana kalau di sebuah padang pasti banyak tantangannya. Binatang-binatang buas melihat mangsa di depan mata mereka. Tetapi gembala yang baik tidak akan begitu saja melepaskan domba-dombanya untuk dimakan oleh binatang buas. Mazmur 23 ayat 1-6 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita, di sini dikatakan takkan kekurangan aku. Mari tempatkan Tuhan sebagai gembalamu, maka firman ini akan terjadi buat kita. Takkan kekurangan aku. Dan dikatakan juga ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Seorang gembala, dia memberikan makanan yang terbaik untuk domba-dombanya. Dia berikan rumput yang hijau dan dibawanya ke mata air yang tenang. Dibawa ke air yang tenang, bukan air yang deras, di mana di sana ada ketakutan. Dikasih makan rumput yang kering, rumput yang sudah lama. Tidak, dikatakan rumput hijau, air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Ia menuntun di jalan yang benar karena namanya. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Wanita Allah, engkau dituntun oleh Tuhan di jalan yang benar. Kalau engkau menjadikan dia gembala yang baik. Lalu dikatakan juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saat mengembalakan domba, tidak selalu aman. Karena itu, seorang gembala seringkali dan harus selalu membawa gada dan tongkat untuk menghalau setiap binatang buas yang mau menyerang domba-dombanya. Jadi kegunaan tongkat dan gada itu
saat punya masalah. Jadi wanita Allah, engkau akan dapat pertolongan Tuhan saat punya masalah. Tetapi engkau harus mengandalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang pada saat kita punya masalah. Dan kita akan merasakan bagaimana itu menjadi sebuah penghiburan buat kita. Dikatakan itulah yang menghibur aku. Ada pertolongan Tuhan yang menghibur kita. Dikatakan juga engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebaikan-kebaikan akan kita rasakan seumur hidup kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wanita Allah, mari rasakan kebaikan Tuhan. Jadikan dia gembala kita dan kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Dan dikatakan aku akan diam. Wanita Allah diam dalam rumah Tuhan. Berapa lama saya harus diam? Saya harus dekat sama Tuhan tuh berapa lama? Wanita Allah. Dikatakan di sini sepanjang masa. Selama engkau hidup. Diam, dekat dengan Tuhan. Sehingga engkau akan merasakan pertolongan-pertolongan Dia. Dan luar biasa, kita menjadi wanita Allah yang menjadi penolong buat keluarga kita, di mana kita harus berjaga-jaga. Wanita Allah luar biasa. Engkau seorang penjaga, karena engkau menjaga keluargamu dengan sangat baik. Biarlah saat kita mendengar kebenaran firman ini, kita belajar dan kita lakukan bagaimana menjaga keluarga dengan baik. Menjaga keluarga dengan mengandalkan Tuhan sebagai panutan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa untuk setiap wanita Allah, di mana mereka harus berjaga-jaga, mereka harus menjaga keluarga mereka, anggota keluarga mereka, baik suami atau anak-anak. Biarlah mereka belajar dari kebaikan seorang gembala yang baik. Supaya mereka melihat Tuhan yang baik ada dalam rumah tangga mereka. Biarlah wanita Allah belajar bagaimana menjaga suami dan anak-anak. Bukan dengan kekuatan dia, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Maka dia akan melihat kebaikan Tuhan sepanjang masa. Dia akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan saat ada masalah. Dan kami percaya pertolongan Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengandalkan Tuhan sebagai penjaga kami.